Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Johan Bagus Artia Pucasana dengan NIM 03 2024 0022. Saya Miftah Nur Pratama dengan NIM 03 2024 0037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi dengan NIM 032024 0041. Dan saya Natasha Fatmakinanti dengan NIM 032024 0051. Nah, tugas video ini diberikan oleh Karosa Elviani dengan gelar Sarjana Komputer dan Magister Teknik, juga ke Asri Aisyah dengan gelar Ahli Madiyah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar informatika tentang Visual Basic Application dan visualisasi data sesuai dengan temanya. So, without any further ado, langsung aja kita ke penjelasannya. Check it out! Yang pertama ada label ID Snack. Label ID Snack ini kita buat menggunakan text box, di mana sudah dilengkapi juga dengan fitur ID Auto Increment, sehingga ID akan terisi otomatis berdasarkan ID terakhir pada data snack yang kita miliki. Yang kedua ada label jenis snack. Label jenis snack sendiri ini kita buat menggunakan combo box, di mana jika kita mengklik tombol panah ke bawah di samping kanan, maka itu akan menampilkan opsi-opsi dari jenis-jenis snack yang kita miliki. Di sini kita memilikinya yaitu makanan dan minuman. Yang ketiga ada label nama snack dengan text box yang bisa kita isi berupa nama makanan atau minuman di dalamnya. Yang keempat ada label jumlah snack dengan text box yang bisa kita isi berupa angka positif. Selain angka positif, tidak akan bisa terdapat lagi validasi, karena dengan adanya validasi itu kita harus mengisi dengan angka positif, bukan angka negatif, simbol maupun huruf. Yang kelima ada label harga dengan text box yang bisa kita isi berupa angka positif. Selain angka positif tidak akan bisa karena terdapat validasi yang harus kita isi berupa angka positif, bukan angka negatif, simbol, ataupun huruf. Di sini ada fitur tombol save atau create. Fungsinya itu untuk menginput data snack yang ingin ditampilkan di tabel. Fitur tombol cari read untuk mencari data snack yang sudah terinput. Lalu di sini ada tombol update, di mana fitur ini kita gunakan untuk mengupdate isi data snack yang sudah ada pada tabel. Fitur tombol delete merupakan untuk menghapus data pada data snack yang nantinya ketika sudah dihapus tidak akan muncul lagi di tabel maupun di list box. Nah, dari dashboard utama tersebut kita tahu bahwa untuk rata-rata pada jumlah rating film, rata-rata pada harga snack, rata-rata pada harga merch, rata-rata pada harga voucher itu, dan terakhir harga pada tiket memiliki rata-rata yang cukup konstan, yang dimana rating film itu sebesar 7,41 bintang, dimana si user itu memberikan bintang rate kepada sebuah film yang setelah ditontonnya. Lalu untuk harga snack, rata-rata si customer itu membeli adalah sekitar Rp31.050, yang dimana harga snack ini often lebih kebanyak kepada harga tengah-tengahnya saja. Lalu untuk harga merch itu sekitar Rp48.220. Lalu harga voucher rata-rata banyak customer yang membelikan adalah Rp39.098. Lalu yang terakhir adalah rata-rata penjualan pada tiket itu sebesar Rp53.004. Nah, untuk dashboard pada sebuah film itu kita akan memvisualisasikan data-data pada master film yang sudah kita buat dummy-nya sebanyak 100. Nah,
dalam Dummy Banyak 100, kita mencari top 5 besar pada sebuah judul film dengan rating yang tertinggi berapa, top 5 judul film dengan durasi film yang paling banyak itu siapa. Nah, di sini kita tahu bahwa top 5 judul film paling tertinggi itu berada si 5 ini ke judul, yang dimana judulnya adalah Jejak Sang Penjuang, Perang Tanpa Henti, Petualangan di Hutan di Antara Dimensi, lalu judul yang lain lagi adalah Dunia Lain. Nah, untuk top 5 paling terbesar adalah di 5 ke itu adalah Jejak Sang Pejuang. Nah, yang dimana persenan pada Jejak Sang Pejuang ini sebesar 20,44%, yang dimana dari rata-rata tersebut kita tahu bahwa rating tertinggi pada Jejak Sang Pejuang itu ada sebesar pada 8,40. Nah, lalu top 5 judul film dengan durasi film yang paling terbanyak ada 5. Yang pertama, Cinta di Balik Kabut, Eksperimen Terlarang, Ledakan Kemenangan, Cinta yang Terlupakan, serta Jejak Sang Pejuang. Nah, kita mau pengen tahu siapa sih dari 5 judul itu yang paling tinggi dari 5 itu siapa? Nah, dari 5 tersebut kita tahu, lihat pada tabel chart pada tabel tersebut, kita tahu bahwa Jejak Sang Pejuang ini memiliki top durasi film yang paling tinggi yang sebesar lebih dari 180 menit atau sekitar 3 jam. Nah, dari selain itu ada top keduanya, yaitu Cinta yang Terlupakan dengan durasi film 170 menit. Oh iya, jangan lupa di sini saya menaruh sebuah namanya chart, yang dimana kita pengen tahu average rating film, yaitu bisa dibilang rata-ratanya. Kita pengen tahu Jejak Sang Pejuang dengan durasi film 180 menit itu berapa. Nah, di sini kita tahu bahwa rata-rata pada durasi Jejak Sang Pejuang itu 180 menit dengan rate bintangnya adalah 8,40. Dan yang paling terkecil itu ada di Cinta Balik Kabut, yaitu dengan sebesar rata-ratanya 145 menit dengan rating film 6,90. Sekian, terima kasih. Pada visual data merge di sini kita menggunakan 2 diagram. Di situ ya ada trimap dan juga line and cluster column chart. Di mana kita menggunakan line and cluster column chart di sini untuk menampilkan harga dari merge dari yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk yang trimap sendiri kita gunakan untuk menampilkan stok dari merge kita dari yang stoknya masih paling banyak hingga yang stoknya paling sedikit. Mengenai visual data master snack terlebih dahulu, dan di sini terdapat 3 utama visualisasi yang akan saya bahas. Yang pertama terdapat visualisasi sisa stok snack yang terjual kemarin. Di sini saya menggunakan jenis visualisasi yaitu line and stack column chart, di mana ketika kita mengetahui dari si tinggi atau rendahnya kolom tersebut. Jadi semakin rendah kolom tersebut tingginya, maka semakin menipis juga stoknya. Tapi kalau semakin tinggi si kolom tersebut, maka stok snack tersebut juga semakin tersedia, semakin ada. Nah, di sini bisa kita lihat untuk stok snack yang paling menipis dikarenakan sudah terjual kemarin itu terdapat nugget. Nugget di sini hanya tersisa 30 dari 200 menjadi 30. Nah, biasanya yang di sini itu si nugget itu pasti paling laku. Lalu yang kedua di sini terdapat stok hotdog, dia hanya 35. Dia meningkati peringkat kedua setelah si nugget. Yang ketiga sini ada fish and chips. Fish and chips ini sama seperti Nakos ya. Kalau dilihat dia ini tingginya itu sama dan sisa stoknya juga sama, yaitu 40. Lalu di sini ada yang kembar lagi, popcorn dan waffle. Dia sisa stoknya hanya 50. Lalu di sini ada burger mini, dia sisa stoknya ada 60. Lalu di sini ada Milo, dia sisa stoknya 80. Di sini ada soda, dia minuman. Yang lainnya kan ini dari nugget sampai burger mini kan makanan, tapi untuk minuman di sini ada Milo. Milo itu dia sisa stoknya 80. Soda di sini sisa stoknya 100. Dan untuk makanan lagi ini meningkati peringkat terakhir, yaitu sosis. Dia tidak laku sama sekali dan stoknya masih penuh, yaitu hanya tetap 200 ya. Bisa disimpulkan bahwa yang paling laku itu nugget dan yang tidak terjual itu sosis. Selanjutnya pembahasan kedua, di sini ada
visualisasi harga snack dari yang termahal hingga termurah. Ini saya menggunakan jenis visualisasi stack column chart, di mana kita dapat mengetahui dan kita dapat melihat hanya dari si tinggi kolom tersebut. Jadi semakin tinggi kolomnya, maka semakin mahal juga harga dari snacknya. Tetapi jika semakin rendah tinggi kolomnya itu, maka dia semakin murah juga harga snacknya. Oke, bisa kita lihat di sini kan kita datakan dari 0 sampai 50.000 ya. Itu yang paling mahal tuh. Tapi untuk di sini yang pertama, peringkat pertama sini ada waffle. Waffle itu harganya 45.000. Jadi dia paling mahal. Selanjutnya di sini ada popcorn, dia 40.000. Lalu di sini ada burger mini dan hotdog, itu harganya sama 35.000. Nachos dan nugget 30.000 sama juga. Fish and chips, Milo, soda, dan sosis ini harganya sama, keempatnya itu 25.000. Baik, selanjutnya pembahasan ketiga, di sini ada tabel perbandingan jumlah makanan dan minuman. Di sini saya menggunakan jenis visualisasi matriks. Oke, di sini kita dapat mengetahui jumlah makanan dan minumannya, serta total dari masing-masing makanan, minuman, ataupun total keseluruhannya. Untuk total makanan ini dia mencapai 505. Untuk total minuman ini dia mencapai 180. Dan untuk total dari keduanya itu makanan dan minuman itu mencapai 685. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai visualisasi data master voucher. Di sini saya akan membahas 3 utama visualisasi. Yang pertama ada visualisasi perbandingan harga voucher dari yang termahal hingga termurah. Di sini saya menggunakan jenis visualisasi stack bar chart, di mana kita dapat mengetahui lihat dari si batang si barnya tersebut. Jika semakin panjang maka harganya akan semakin mahal. Tetapi jika semakin pendek bar tersebut maka harganya akan semakin murah. Nah, bisa dilihat sini terdapat voucher beli 1 gratis 1, 20 itu persennya dengan persen 20 dengan harga 54.000. Itu yang paling mahal. Jadi jika kita scroll ke bawah itu ada yang paling murahnya, itu harga itu yang paling murahnya itu dengan voucher dengan namanya itu lebaran film, diskonnya itu 25% dan harganya itu 50.000. Nah, itu yang paling murah. Selanjutnya di sini ada visualisasi yang kedua, yaitu deskripsi beserta total diskon dan total dari harga voucher yang terjual selama sebulan. Di sini saya menggunakan jenis visualisasi tabel, di mana pada visualisasi ini kita dapat mengetahui deskripsi dan diskon serta harga serta total yang lebih jelasnya dibandingkan dengan visualisasi yang pertama itu yang stack bar chart ini kan dia tidak ada deskripsinya ya. Tetapi di visualisasi tabel ini kita dapat mengetahui deskripsinya, seperti contohnya untuk nama voucher beli 1 gratis 1 dengan diskon 20 itu deskripsinya yaitu beli 1 tiket dapatkan 1 tiket gratis diskon 20%. Nah, diskonnya juga tertera jelas di sini, diskonnya 20% dengan harga vouchernya itu 54.200. Jadi ini harga diskon deskripsinya itu dijelaskan secara detailnya dan diperlihatkan secara detail. Di sini juga kita dapat mengetahui total seluruh diskonnya itu ada 720%. Dan harga vouchernya ini untuk totalnya itu sebanyak 1.199.300. Nah, yang terakhir sini ada jenis visualisasi yang ketiga, yaitu dengan judul status voucher dengan potongan harga dalam bentuk persentase yang dijual dan tersedia untuk digunakan. Di sini saya menggunakan jenis visualisasi multi row card, di mana kita dapat mengetahui status voucher yang valid dan juga yang valid. Hanya yang valid. Jadi di sini tuh kita bisa mengetahui voucher yang siap dijual dan yang tersedia untuk digunakan tuh apa aja sih. Di sini statusnya tuh valid semua ya. Dan yang bisa digunakan tuh banyak, dari beli 1 gratis 1, flash sale 50, dan banyak lagi jika di scroll ke bawah itu. Di sini juga terdapat keterangan untuk diskonnya. Di sini akan mudah
kita ketahui statusnya dan juga keterangan diskonnya. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi data master tiket. Apa saja sih yang saya pakai di master tiket ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pakai di master tiket ini. Pertama-tama saya memakai visualisasi gauge untuk mengetahui rata-rata tiket berdasarkan minimum dan maksimumnya. Jadi di sini ada yang dibeli berapa, yang dijual juga berapa. Dan kemudian ada pertengahannya di antara dibeli dan tidak dibeli, yaitu 53,4K. Dan kemudian ada table. Di sini ada ketersediaan, harga tiket dan ID tiket. Jadi di ketersediaan ada tulisan habis dan tersedia. Dan kemudian juga di harga tiket ada harga beraneka ragam dan ada juga ID tiket. Kemudian di sini saya memakai flanel. Ini untuk total harga tiket yang masih tersedia dan juga terjual. Dan di sini juga ada tersedianya dan terjualnya berapa, biar bisa mengetahui berapa total tersedia dan terjual. Dan kemudian di sini ada tabel matriks. Di sini juga ada ketentuan ketersediaan dan harga tiket. Di ketersediaan ada ketentuan habis dan tersedia, dan di harga tiket ada total harga habisnya dan total harga tersedianya. Jadi bisa mengetahui berapa total habisnya dan total tersedianya. Kemudian di total, ada totalnya juga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.